Ya. Oke, sudah, monggo. Teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera. Yang terhormat suhu kita, Pak Muji Santosa, Direktur dari MS Training and Consulting, yang masih dalam perjalanan, dan Prof. Muflis juga di jalan. Dan yang terhormat Bang Vidi Janwardani dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, selaku narasumber. Beliau trainer LPSC. Izin menyampaikan untuk siang hari ini saya dapat perintah dari Suhu Muji untuk jadi moderator webinar siang hari ini. Kan kami bacakan biasa, tata tertibnya webinar dilaksanakan 2 sesi. Sesi pertama untuk materi oleh narasumber 30 menit, kemudian sisanya untuk tanya jawab. Peserta yang tanya jawab bisa klik tombol raise hand yang ada di partisipan. Ada tombol raise hand, kemudian sertifikat nanti melalui daftar hadir dan post-test disampaikan setelah narasumber menyampaikan materinya. Untuk materinya cukup menarik, setelah beberapa waktu lalu disampaikan oleh Pak Direktur untuk SPSC versi 4.4 yang mungkin bagi kita yang sudah melaksanakan sering trouble ini, Pak Widi. Ya, mungkin barangkali kesempatan kali ini bisa ada sedikit gambaran lah setelah kemarin sekilas, ini lebih dalam, dan ada fitur-fitur baru, atau mungkin karena fitur-fitur itu jadi agak ngelak gitu. Oke, selanjutnya waktu kami serahkan ke Pak Widi, silakan untuk bisa mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Guswaya, Pak Rangga, Pak Muji, Pak Muflis, dan Bapak Ibu sekalian di forum webinar Muji Santosa, Konsultan Training. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan terkait dengan SPSC versi 4.4. Sebenarnya di minggu-minggu ini sebenarnya di SPSC versi 4.4 ini sudah agak kalah power ini dengan keluarnya Permendagri 77. Jadi sekarang masih hangat itu pembahasan peran KPA, PPK, dan BPTK tadi. Jadi mungkin SPSC tadinya awalnya udah mulai boom, begitu sudah ada Perpres perubahan Perpres akhirnya, dan keluarnya Perpres 12 dan keluarnya Permendagri 77 akhirnya rame itu, hangat sampai sekarang belum kelar itu. Semuanya punya sudut pandang. Ya biarkan saja teman-teman mau menggunakan sudut pandang apa, yang penting kita akan mengikuti saja rule yang memang menjadi ketentuannya. Baik Bapak Ibu, saya diminta menyampaikan terkait dengan penggunaan SPSC versi 4.4. Sebenarnya saya juga bukan orang teman, saya hanya sebagai trainer LPSC. Selama ini saya sebagai pengelola LPSC Kementerian Kelautan dan Perikanan. Istilahnya mungkin hanya menyampaikan beberapa hal yang memang menjadi updating terkait dengan perubahan versi 4.4. Harapannya dengan perubahan 4.4 ini adalah mengakomodir terkait dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan lain di dalam perundang-undangan, karena di versi 4.3 itu banyak sekali yang memang jadi dilema. Karena ada banyak juga teman-teman dari Pokja itu disanggah gara-gara sistemnya, bukan karena Pokjanya ini, tapi karena sistemnya. Jadi ini yang akhirnya LKPB sendiri memang akan selalu mengupdate atau merubah sesuai dengan rujukan ketentuannya. Nah ini juga nanti kemungkinan besar juga akan ada beberapa updating lagi begitu munculnya perubahan Perpres menjadi Perpres 12 ya, nanti termasuk sampai sekarang pun sedang digodok peraturan lembaganya. Nah nanti kemungkinan ada regulasi-regulasi atau perubahan itu akan sangat berpengaruh terkait dengan perubahan versi 4.4 ini. Nanti bisa aja jadi bisa berubah lagi, bisa 4.5 atau bisa 4.5. Karena apa?
Di ketentuan sebelumnya di pasal 2 itu di Perpres 12 bahwa nanti peraturan SDP-nya pekerjaan konstruksi itu nanti dikembalikan lagi ke peraturan kepala LKPP. Jadi nanti kemungkinan ada hal-hal yang akan mungkin updating lagi. Tapi biasanya di sistemnya biasanya otomatis nanti bisa diupdate oleh teman-teman LKPP di ITO-nya. Baik, saya akan sedikit sampaikan paparan terkait dengan SPSE. Sudah kelihatan ya, Pak Rus? Paparannya? Sudah. Baik. Tadi saya ditanya, logonya kok kayak Superman begitu ya? Ya, jadi ini adalah logo SPSE versi 4.4 ini yang di-create oleh teman-teman. Harapannya LPS ini bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan akibat adanya perbedaan antara fungsi ada ketentuan dan di dalam sistemnya. Baik, di dalam pengembangan 4.3 ke 4.4 itu adalah satu adanya penyesuaian fitur tender atau non-tender sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 dan menyesuaikan juga dengan peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Nah, itu adalah fitur-fitur nanti akan kita coba sebutkan. Terus penambahan modul aplikasi monitoring evaluasi lokal atau AMEL. Jadi ini juga sebenarnya itu adalah suatu hal yang bagus ini. Karena selama ini teman-teman di UKPBJ itu bingung merekap datanya. Karena selama ini liar ini, masing-masing mempunyai aplikasi sendiri-sendiri untuk menyusun bagaimana monitoringnya. Kenapa? Monitoring data ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena setiap saat pimpinan pengen tahu ada berapa paket tender yang sudah jalan, yang sedang proses, yang sudah selesai, siapa saja pemenangnya, itu ada di dalam aplikasi Moner ini. Harapannya dengan ini diinjek di dalam sistem versi 4.4, nanti LPSC-nya dalam menyajikan data akan lebih akurat, lebih cepat, sehingga tidak perlu lagi harus merekap manual. Karena saya punya pengalaman di dalam monitoring dan evaluasi ini, saya harus merekap manual, ngecek satu-satu itu tender itu. Hari ini ada berapa segala macam. Nah, harapannya dengan adanya diinjek aplikasi Monef ini, nanti akan mempermudah teman-teman di dalam proses monitoringnya. Jadi di sini juga akan bisa ketahuan tendernya berapa, yang diproses melalui LPSC berapa, yang manual berapa. Jadi kita punya data semuanya. Karena begini, apa yang kita rancang di dalam rencana umum pengadaan itu nanti akan bisa dimonitoring di dalam aplikasi AMEL ini. Jadi sinkron antara sirup dengan sampai di proses kontraknya. Jadi ketahuan nih. Yang berubah dari mana, yang tadinya A menjadi B, itu akan ketahuan semua. Nah, di sini adalah fungsi UKBBJ. Jadi sebagai monitoring terkait dengan perencanaan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan apa tidak sampai ke pelaksananya. Dan itu bisa dilakukan secara sistem. Berikutnya perbaikan minor atau perbaikan lainnya. Ya, ini mungkin teman-teman ITO yang nanti dia akan bisa melihat ada bug-bug di dalam proses di 4.3. Misalnya sering teman-teman mengalami pas nyusun SPPBJ-nya menggunakan e-kontraknya ternyata terkunci atau error semacam itu. Atau pas saat teman-teman pengadaan langsung ini saat memilih tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kualifikasinya itu error. Nah, itu harapannya ke depannya harusnya di 4.4 itu tidak. Tapi memang dari cerita teman-teman, memang di versi 4.4 ini memang masih ada beberapa bug atau memang kendala, sehingga memang pada saat proses pengadaan jadi agak jadi trouble. Misalnya contoh ada beberapa penyedia bisa mengupdate data sikapnya, misalnya menambah pengalaman, misalnya begitu, dan sebagainya. Jadi ini yang memang tapi itu kalau kita nggak merubah gitu, nanti di 4.3 itu banyak sekali masalahnya. Tidak antara ketentuannya dengan sistemnya itu berbanding terbalik gitu loh. Jadi akhirnya banyak ini sebenarnya yang diikutin itu sistemnya apa dilihat ketentuannya. Nah, ini yang akhirnya
sering terjadi adalah muncul sanggah. Kenapa? Sanggahnya adalah ternyata karena tadi antara sistem yang ada di dalam sistem dengan yang ketentuannya itu agak berbeda. Nah, ini yang mungkin mudah-mudahan di versi 4.4 ini akan mempermudah, mengurangi risiko-risiko terkait dengan kesalahan antara ketentuan dan sistem. Baik, lanjut ya. Baik. Ini adalah fitur-fitur tender SPC T4. Saya sudah coba petakan. Ada beberapa fitur. Adalah fitur penyedia. Fitur penyedia ini adalah untuk penyedia yang berbentuk badan usaha. Itu ada namanya sekarang badan usaha perorangan. Kalau kemarin itu menurut informasi secara ketentuannya, ini jasa perorangan itu apa? Kan begitu. Jasa perorangan itu konsultan perorangan atau bukan? Nah, di sini sudah jadi badan usaha perorangan. Jadi nanti perorangan itu bisa namanya badan usaha perorangan. Jadi ini adalah fitur tambahan yang sudah ditambahkan di dalam pendaftaran penyedia. Karena banyak kasus kemarin penyedia itu bingung yang perorangan ini. Saya ini apa ya? Saya badan usaha apa? Kan begitu. Jadi ini yang menambahkan. Jadi ini yang kedua di fitur penyedia adalah penggunaan Apendo tadinya 5.1.2 menjadi Apendo 5.3. Nah, itu. Yang kedua saya petakan lagi adalah di fitur PPK. Di situ ada penyesuaian fitur rincian HPS, ada pembulatan dan update TRUP, dan ada e-kontra. Jadi ini adalah beberapa penyesuaian di fitur PPK. Di fitur Pokmil, di fitur Pokmil itu pokja pemilihan atau di pejabat pengadaan itu ada fitur metode pemilihan, ada jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa konsultasi non konstruksi. Terus ada juga metode kualifikasi dan metode evaluasi. Nanti kita lihat di detail ininya. Terus ada fitur Pokmil itu reverse auction. Nah, ini reverse auction. Juga ini yang kemarin saya sampaikan tadi ada banyak masalah. Sanggah sampai sanggah banek terkait dengan reverse auction, termasuk pengaduan. Yang berikutnya adalah kualifikasi usaha. Ini biasanya cenderung untuk konstruksi. Di situ nanti kita lihat. Terus ada pelaku usaha, OAP, orang asli Papua. Nah, ini juga nanti sudah ada di fitur 4.4. Terus di Pokmil juga masih ada persyaratan kualifikasi pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi badan usaha konstruksi. Jadi di fitur ini nanti adalah diberikan fasilitas yang memang akan mempermudah teman-teman di dalam proses pada saat menyusun persyaratan kualifikasi untuk pekerjaan konstruksi atau pekerjaan jasa konsultasi untuk yang konstruksi. Terus ada juga perubahan di persyaratan evaluasi kualifikasi, teknis dan harga, dan pembuktian pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan badan usaha konstruksi. Berikutnya adalah ada fitur Pokmil di fitur sanggah, penambahan fitur menerima atau menolak sanggah. Nah, ini juga sudah ada di dalam sini. Jadi nanti bisa dilihat seperti apa tampilannya. Terus ada lagi fitur Pokmil, fitur ketika mengalami tender gagal. Nah, fitur tender gagal ini terus terang Bapak Ibu ini sampai ke pengadilan. Jadi saya ingat saya pernah jadi saksi ini, saksi di pengadilan gara-gara fitur tender gagal. Jadi ini terjadi karena apa? Merasa penyedia itu merasa tidak menerima informasi apapun, tiba-tiba yang tadinya pemenang jadi tidak pemenang. Gara-gara fitur tender gagal ini. Nah, ini yang sekarang sudah coba di-updating di versi SPC 4.4. Nanti kita lihat di detailnya. Nah, yang pertama adalah fitur login. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ini adalah fitur yang lama. Di sini login, teman-teman, user ID sama password seperti biasa. Nah, di versi 4.4, ini adalah ada fitur yang baru adalah penyedia dan non penyedia. Jadi sudah dibuat pop-up sendiri di sini. Nah, terus di sini ada login non penyedia, kalau memang dia milih penyedia, kalau dia penyedia nilai penyedia. Nah, setelah itu baru masukin password. Nah, di sini juga
di fitur versi 4.4 itu ditambahkan ada namanya two factor authentication, 2FA. Ini adalah CAPTCHA ya. Ini adalah tujuannya untuk menjaga keamanan. Biar menjaga keamanan atau persandian. Harapannya nanti tidak gampang diretas. Harapannya kan begitu. Jadi secara keamanannya memang akhirnya memang ada agak kesulitan kadang-kadang teman ini tulisannya gitu ya. Kalau sekarang informasi teman KPP itu sudah diperbaiki terkait dengan penggunaan CAPTCHA-nya. Kalau kemarin awalnya itu susah digambarkan ini huruf A, huruf O atau apa gitu. Jadi kalau sekarang sudah ada apa namanya, sudah diperbaiki, jadi kelihatan hurufnya, angkanya gitu. Nah, ini sebenarnya adalah fitur untuk sistem keamanan informasi. Kalau dulu awalnya tidak ada. Nah, kenapa? Memang akhirnya tidak nyaman kita menggunakan adanya kode-kode semacam ini. Tapi secara kalau menurut orang teman-teman orang di IT itu keamanan lebih utama daripada kenyamanan. Jadi keamanan itu paling utama karena sistem ini kalau begitu di hack kebaca semua jadi akan repot. Tapi makanya diberikan fasilitas untuk menjamin keamanannya. Ya. Terus ada juga di sini. Nah, sebenarnya gini, di dalam login ini ada dua kebijakan yang mau diambil tergantung LPSC-nya. LPSC itu jadi di sini. Kalau menggunakan ini berarti menggunakan kodenya semacam ini. Tapi kalau nanti LPSC-nya mau menggunakan ini, namanya sama login juga, tapi sistem keamanannya menggunakan TOTP, time based on time password. Jadi ini tergantung LPSC-nya. Tapi kalau memang menggunakan time based on time password ini, nanti seluruhnya mulai dari PPK, auditor sampai ke penyedia harus menggunakan TOTP ini. Nah ini yang pernah saya coba, memang agak ribet menggunakan TOTP ini. Tapi secara keamanannya sangat aman sekali. Kenapa? User ID sama password itu nanti passwordnya, kode TOTP-nya ini hanya dimiliki oleh orang yang pegang aksesnya. Jadi dia nggak bisa sembarangan orang bisa menggunakan user ID sama password. Jadi ini misalnya beberapa kasus misalnya teman-teman kok saya login, tapi kok di situ ada tulisannya ada 1, ada 2, user ID sama password saya dipakai orang ini semacam itu. Nah, tapi dengan TOTP ini memang kalau saya coba itu sangat sangat aman sekali sebenarnya, karena hanya kita yang punya. Orang lain itu nanti pinjam orang itu nanti nggak akan bisa masuk, Pak. Ya, jadi orang lain yang pinjam user ID password itu nggak bisa masuk kecuali hubungin saya. Kode TOTP-nya berapa? Karena kode TOTP ini nanti tiap 3 menit itu ganti, Pak. Tapi agak ribet jadinya. Kalau kemarin aku pinjam akun PPK, tolong dong pinjam akun PPK nih. Passwordnya 123 misalnya. Itu gampang. Tapi begitu TOTP, kita menggunakan TOTP ini, nanti kita harus tanya dulu yang punya password. Tolong dong kodenya berapa? Kode TOTP-nya. Karena Pak, dia akan langsung masuk ke basis handphonenya yang punya user ID sama password. Nah ini saat ini kayaknya masih belum ada yang teman-teman LPSC yang menggunakan fitur login menggunakan TOTP ini. Kenapa? Begitu ini diterapkan, itu semuanya nanti, nah ini pasti nanti akan kesulitan untuk penyedia untuk daftar. Tapi ini bagus juga buat rekanan-rekanan yang tadi itu, hanya sekedar pinjam bendera itu nanti dia bingung nih. Yang begitu. Kenapa? Setiap saat 3 menit itu kodenya berubah. Nah, ini sebenarnya bagus sebenarnya. Tapi saat ini saya lihat belum banyak teman-teman yang menggunakan ini. Tapi ini adalah di masing-masing LPSC menurut teman-teman LKPP. Kalau LPSC-nya sudah yakin bahwa PPK, penyedia, pejabat pengadaan, pokja, auditor sudah disosialisasikan, nanti kan lebih keamanannya sangat terjamin untuk TOTP ini, time based on time password. Nah, kita lihat di sini. Jadi
begitu kita login tadi pertama kali, kita harus masuk di sini. Kita scan. Nah, scan-nya bisa dengan QR and barcode scanner atau dengan autentikator atau TOTP. Kita bisa ini kita download nih, bisa di aplikasi Play Store atau di handphone itu kita download ya atau autentik. Jadi ini kita scan ini. Setelah kita scan ini, nanti akan hilang scan-nya. Hanya kita yang punya. Nanti orang lain udah bisa lagi akses. Begitu. Nah, begitu kita scan, nanti akan muncul di sini. Nah, jadi setiap kita login harus buka handphone. Kenapa? Login di LPSC harus buka juga karena kita kan harus masukin kode TOTP-nya ini. Dan kode ini adalah adanya cuma di 3 menit berubah. Jadi bisa misalnya contoh 532-812. Nanti dalam 3 menit bisa menjadi kode. Kita bisa prediksi berapa kodenya. Jadi secara keamanan ini sangat aman sekali. Cuma kalau secara ribet. Kenapa? Setiap mau login harus buka lagi. Kode perubahannya selalu berubah. Nah ini yang harus nanti Bapak Ibu, kalau memang ini LPSC-nya sudah meyakini akan diterapkan, tapi secara keamanannya sangat aman ini. Jadi nggak semua orang bisa login. Ini ada yang ngasih user ID sama passwordnya A misalnya, nanti bisa dipakai terus, kecuali diganti. Tapi kalau dengan TOTP nanti akan selalu berubah. Jadi harus selalu buka handphone. Nah ini yang memang agak ribet. Kalau untuk yang masih muda-muda mungkin saya yakin lebih familiar. Kalau udah umur paling ini, wah ini yang mana nih kodenya begitu. Jadi ini adalah di versi di login. Harapannya sih sebenarnya secara keamanannya ini yang saya pahami terkait dengan loginnya. Baik. Berikutnya izin Bu Laila Ikat Tegal bisa mute. Bu Laila bisa mute. Gue yang daftar sekarang. Langsung ke mana? Langsung masuk ke Silo. Ini kan Siloam. Rumah sakit Mangku. baik, saya lanjutkan, Pak Agus. Lanjut Mas Widi. Lanjut. Error tadi. Ya. Jadi itu adalah posisi ketika posisi baru login saja. Jadi memang kalau orang-orang IT itu menyampaikan kenyamanan itu tidak sebanding dengan keamanan. Makanya keamanan itu di IT itu sangat penting sekali. Nah ini yang makanya tadi ada 2 model, itu pakai 2 FA atau menggunakan TOTP. Untuk masing-masing LPSC-nya. Nanti LPSC-nya yang akan begitu diupdate ke versi 4.4, LPSC-nya yang akan menentukan mau menggunakan TOTP atau menggunakan yang 2FA. Baik. Berikutnya adalah ada penambahan role ASN. Nah, ASN di sini adalah ada penambahan. Ini ada di admin agensi. Di admin agensi kalau misalnya ada, ini terutama saat ini masih di bela pengadaan. Kalau kita rujuk di Perpres 12 mungkin akan menambah lagi nih nanti ASN sebagai sebagai tambahan dalam penggunaan aplikasi ini. Ada namanya role ASN untuk bela pengadaan. Jadi kalau di dalam proses pengadaan di bawah 50 juta itu kan boleh pejabat pengadaan atau ASN yang ditugaskan di dalam proses pembelian. Nah, di situ ini bisa didaftarkan. Jadi kalau teman-teman yang bukan, ini nanti ada debat nih, itu kan di bawah 50 juta kan kewenangannya pejabat pengadaan. Tapi kan ketika pejabat pengadaan misalnya PPK atau KPA-nya bisa menunjuk aparat sipil negara yang lain, ASN yang lain. Nah ini boleh di dalam proses ini di bela pengadaan. Nah ini ada di admin agensi ini. Nanti kalau mau daftar, silakan daftarkan di admin agensinya. Nanti saya mau beli lewat pengadaan bela pengadaan. Nanti ada, kalau dia bukan Pokja, dia bukan sebagai pejabat pengadaan dan sebagai ini ada namanya aparatur sipil negara. Ini sudah ditambahkan, ini ada role-nya. Baik, lanjut. Nah ini tadi yang pendaftaran penyedia tadi. Nah di sini kan ada CV, ada firma, ada koperasi, ada lembaga penyiaran, ada PT. Ada perusahaan asing. Nah, usaha dagang kemarin cuma perorangan, sekarang namanya usaha perorangan. Nah, ini adalah fitur usaha perorangan. Ini pada saat mendaftar ya, sebagai rekanan.
Nah, misalnya kita sudah pensiun, mau jadi daftar jadi pelaku usaha, nah ini bisa sebagai usaha perorangan daftarnya. Nanti modalnya apa? Bisa dia hanya NPWP sama KTP. Baik. Nah, berikutnya ada itu dari penyedia, sekarang di PPK. Di PPK di sini kita ada namanya teman-teman sekarang bisa ada update RUP. Update RUP ini kalau lihat di sistem itu pada saat proses pemilihan itu bisa diupdate RUP-nya. Lagi jalan nih, itu diupdate misalnya karena ada revisi misalnya. Nah, tapi cenderung sebenarnya update RUP ini dipakai adalah pada saat misalnya tender ulang atau gagal tender, ya, atau tadinya tender diubah menjadi penunjukan langsung misalnya. Ini bisa di sini ada update RUP-nya. Jadi misalnya kan sering terjadi nih RUP kita direvisi. Tadi metodenya awalnya adalah tender. Begitu setelah tender sampai 2 kali gagal dilakukan penunjukan langsung. Nah, otomatis kan harus diubah lagi nih metode RUP-nya. Adalah metodenya diubah menjadi metode penunjukan langsung misalnya. Ini bisa jadi di sini ada update RUP-nya. Jadi bisa ini contohnya, saya contoh misalnya, tadinya kode RUP-nya 2778798. Begitu kita update, baru lagi ada 27817723. Jadi ini bisa update. Nah, tender ulang biasanya kan begitu. Contoh ini sering terjadi misalnya, tender ulang jasa lainnya, jasa security. Tender pertama 12 bulan, ternyata gagal. Akhirnya apa? Yang 200 juta dilakukan penunjukan langsung untuk 1 bulan, sisanya nanti ditender lagi bulan Januari untuk Februari. Nah, di sini bisa dilakukan update RUP-nya. Ini adalah fitur di versi 4.4 yang sudah muncul di akun PPK-nya. Jadi ini nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ketika memang ada perubahan update RUP. Karena apa? Yang sering terjadi begini, RUP-nya sudah diubah, tapi di tendernya berbeda. Nah, ini tendernya kok kodenya ini, tapi di RUP-nya ini. Nah, ini yang nanti bisa dilakukan update RUP. Ya. Terus yang masih di PPK, ya, begitu tadi buat paket PPK-nya ada update RUP misalnya atau perubahan RUP-nya bisa. Nah, pada saat menyusun HPS. Nah, di sini yang seperti yang ditanyakan oleh Pak Cak Mustafa tadi, ada fitur kunci baris. Kenapa ini muncul kunci baris? Sebenarnya seingat saya sendiri mengalami di versi 4.3 itu sering terjadi masalah. Masalahnya apa? Saya contohkan di sini. Ada judulnya persiapan. Nah, saya coba persiapan di sini. Nah, karena tidak terkunci, dia akan muncul semacam ini. Satuannya persiapan, fatwanya ada, volumenya ada, harga satuannya ada, pajaknya ada, totalnya ada. Karena tidak terkunci, akhirnya pada saat penyedia menawar, itu ditulis angkanya, Pak. Jadi penyedia itu persiapan itu tulis angka penawarannya. Padahal di persiapan itu ada bawahnya, ada direksi kit, ada pengumuman, ada K3, ada apa lagi, misalnya ada pagar, misalnya semacam itu. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Dengan adanya versi 4.4 ini dikunci. Jadi ini membuat judul atau subjudulnya. Jadi persiapan, terus nanti misalnya di bawahnya pembetonan, komponen bawahnya apa, subkomponennya apa lagi, semacam itu. Jadi ini tujuannya adalah dengan kita kunci, klik begini, otomatis akan hilang, Pak. Yang tadinya awalnya diisi nih sama teman-teman nih, sama PPK diisi, volumenya 1, harganya segini, pajak segini, begitu klik akan hilang, Pak. Karena apa tadi? Ini adalah untuk membuat subjudul atau judul kegiatan di dalam menyusun HPS ini. Karena itu tadi pengalaman-pengalaman di versi 4.3 karena tidak dikunci, yang tadinya nggak ada penawarannya harusnya 0 dan pokjanya juga sudah tidak memberitahukan bahwa ini adalah hanya subjudul, akhirnya sama penyedia ditawarkan. Nah, pada saat pembuktian bingung nih, karena penyedia itu kan menghitungnya, wah ini saya udah hitung semua ini, Pak. Kalau koreksi maka menggunakan dokumen Bapak, berarti saya bisa hilang bisa 500 juta gara-gara saya nulis angka itu. Nah, kalau turunnya cuma 10.000 mungkin saya terima, tapi kalau turunnya sampai 500.000.
Nah, ini yang terjadi. Akhirnya ini yang fitur 4.4 ini diberikan fasilitas untuk ngunci, untuk membedakan judul dan subjudulnya. Sehingga nanti harapannya penyedia itu tidak menawar di angka itu. Dia nggak bisa ngisi angka. Tapi kalau tidak dicontreng kurja barisnya, penyedia akan bisa memasukkan angkanya. Itu adalah di akun PPK. Nah, berikutnya adalah di akun PPK adalah pembulatan. Nah, ini pembulatan ini kenapa yang terjadi? Banyak kasus adalah pada saat nyusun HPS itu muncul pembulatannya dua angka di belakang koma. Nah, pembulatan 2 angka di belakang koma ini kan agak repot nih, secara keuangannya juga. Pas nyusun nanti jadi kontrak pun akan jadi susah. Kenapa? Biasanya di bagian keuangan itu nggak ada lagi nih 2 angka di belakang koma, ini biasanya begitu. Selalu pembulatan. Makanya di sini adalah dilakukan pembulatan. Nah, begitu kita klik pembulatan, begitu ketemu angkanya misalnya 362.999.998,9. Nah, ini kan agak repot nih, Pak. Makanya di sini adalah dilakukan pembulatan. Nah, di sini begitu kita pembulatan, di sini PPK harus menyadari. Jadi diingatkan oleh sistem. Saya menyadari bahwa pembulatan nilai HPS di atas sudah sesuai dengan nilai HPS saya. Ya, jadi di sini adalah PPK harus menyadari. Oh ya, oke, sepakat nih. Ya, ini misalnya gini, 362.9998,9. Ya udah dibulatkan. Jadi 362 misalnya dibulatkan berapa? 362.999998,00. Di sini adalah. Jadi ini PPK sudah diingatkan nih. Yakin nih, kalau sudah yakin lakukan. Tinggal contreng, simpan, maka angkanya menjadi angka 362.99,98. 2 angka di belakang komanya hilang. Itu dilakukan pembulatan. Jadi adalah fitur memang ini diberikan di akun PPK. Satu lagi sebenarnya saya kelewatan ini adalah Apendo. Apendonya menggunakan, karena versi 4.4 menggunakan adalah Apendo 5.1.3. Baik, itu yang fitur yang berubah di dalam akun PPK. Nah, kita lihat adalah di Pokja atau di pejabat pengadaan. Yang pertama adalah di metode pengadaannya. Nah, di sini ada pekerjaan konstruksi, penambahan fitur. Jadi di sini ada pengadaan barang, ada konstruksi, ada konsultansi badan usaha non konstruksi, ada konsultansi badan usaha konstruksi. Nah, ini ada. Jadi ada tambahannya itu. Badan usaha non konstruksi. Kan selama ini dulu itu ini yang dibedakan mana nih, yang konstruksi apalagi non konstruksi. Nah, begitu Permen PUPR 14 tahun 2020 keluar, jadi mereka hanya membahas terkait dengan yang konstruksi, yang non konstruksinya tidak ada. Makanya di sini ditambahkan fitur badan usaha non konstruksi dan badan usaha konsultansi, badan usaha konstruksi. Ini untuk membedakan, oh ini pekerjaan untuk konstruksi maupun non konstruksi. Berikutnya adalah fitur penunjukan langsung. Nah, teman-teman yang tadi gagal tender 2 kali kan dilakukan penunjukan langsung. Penunjukan langsung otomatis menggunakan metode menggunakan sistem, ada namanya di sini adalah fitur penunjukan langsung. Nah, fitur penunjukan langsung kalau di versi 4.3 itu menggunakan pasca, Pak. Kenapa? Penyedia itu ngupload dokumen penawarannya, teknisnya, harganya, dan kualifikasinya. Padahal kalau ketentuannya penunjukan langsung adalah dilakukan prakualifikasi. Nah, di sini sistemnya sudah diupdate ya di versi 4.4 ini. Begitu penunjukan langsung pilihannya adalah prakualifikasi. Nah, begitu prakualifikasi Bapak Ibu, di sini ada jadwalnya akan mengikuti jadwal prakualifikasi. Ada pengumuman prakualifikasi, ada kirim persyaratan kualifikasi, ada evaluasi dokumen kualifikasi, ada pembuktian, ada penetapan hasil kualifikasi, ada pemberian penjelasan, baru dokumen
pemasukan, upload, pembukaan, evaluasi, penawaran, klarifikasi, dan penetapan dan pengumuman. Jadi ini adalah fitur baru untuk penunjukan langsung. Jadi dibuatlah sekarang adalah prakualifikasi, karena di paralel 9-nya memang menyatakan bahwa penunjukan langsung itu dilakukan secara prakualifikasi. Tapi di sistem kita membacanya adalah pasca kualifikasi. Akhirnya sering terjadi teman-teman Pokja saya itu bingung. Ini kan di dalam ketentuannya pakai prakualifikasi, tapi sistemnya kok pasca. Nah ini yang salah satunya diupdate ke versi 4.4, sehingga antara ketentuannya dan sistemnya itu sudah sinkron. Ya, berikutnya ada lagi untuk penunjukan langsung ketika jasa seleksi, jasa konsultan konstruksi atau non konstruksi itu yang lulus cuma 1. Nah, berarti kan begitu lulus cuma 1, berarti kan dilakukan proses penunjukan langsung. Ya kan? Misalnya gini, tadi prakualifikasinya pertama yang masukin kan harus minimal 3 nih, minimal 3. Nah, ternyata begitu dia yang masukin cuma 2, gagal. Ya kan? Terus diulang nih sama Pokja. Diumumkan lagi yang masukin cuma 1 misalnya, atau yang masukin cuma 2 misalnya. 2, yang masukin cuma 1 misalnya, atau yang lulus cuma 1 misalnya, kan dilanjutkan dengan penunjukan langsung. Nah, sistemnya nanti ada langsung penunjukan langsung, tindak lanjut prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus cuma 1. Jadi yang ulang itu cuma 1. Nah, nanti sistemnya akan kembali ke tindak lanjut jadi penunjukan langsung. Nah, proses penunjukan langsung di sini otomatis jadi nanti posisinya jadi non tender. Tadinya seleksi jadi non tender. Nah, lari. Nah, jadwalnya karena prakualifikasinya sudah dilakukan, di sini jadwalnya tinggal upload, pembukaan yang non tender semacam itu sampai di penandatangan kontrak. Jadi ini yang dirubah. Jadi ini adalah adopsi ketika prakualifikasi ulang yang lulus cuma 1. Jadi langsung dilakukan proses penunjukan langsung ke arah non tender. Kalau selama ini kan larinya langsung seperti tender terus, lanjut ada pemasukan, ada penawaran, ada sanggah segala macam. Nanti tidak ada lagi, langsung larinya ke penunjukan langsung menggunakan sistem ini. Ini adalah untuk penunjukan langsung ketika prakualifikasi ulang peserta yang lulus cuma 1. Berikutnya di pekerjaan konstruksi ada tambahan lagi namanya metode evaluasi adalah di harga terendah ambang batas. Nah ini juga metode yang dievaluasi di Permen PUPR 14 itu harga rendah ambang batas. Sebelumnya di sistemnya tidak ada. Nah ini menjadi tambahan untuk fitur metode pengadaannya. Jadi ini adalah yang perlu diingat oleh teman-teman Pokja di sini. Berikutnya, nah ini yang sempat ramai, silakan checklist menggunakan reverse auction. Jadi kalau memang kalau kita rujuk di Permen PUPR ya, yang masih 14 tahun 2020, di situ adalah tidak dikenal istilahnya reverse auction. Jadi tidak ada. Makanya di sini adalah difasilitasi contreng jika memang menggunakan reverse auction. Jika tidak, berarti ya jangan dicontreng. Di sini adalah harapannya apa? Karena banyak kasus teman-teman, gara-gara ini reverse auction di pekerjaan konstruksi, teman-teman Pokja itu banyak disanggah. Karena Pokja tidak paham terkait dengan ketentuan bahwa pekerjaan konstruksi itu tidak ada reverse auction. Benar di dalam Permen PUPR, tapi di sistemnya di versi 4.3 itu tidak ada. Akhirnya apa? Diakalin. Ya, teman-teman di mungkin Pokja 4.3 mungkin sudah sering mengakalinya. Jadi karena ini harus ada reverse auction di sistemnya, akhirnya diakalin. Diberilah waktu untuk reverse auction 1 detik misalnya. Itu kan begitu teman-teman lakukan itu. Nah, ini di versi 4.4 adalah penambahan fitur reverse auction. Mau iya apa enggak, tinggal dipilih. Ya, jadi harapannya apa? Mengurangi risiko sanggahan gara-gara antara sistem dengan ketentuannya berbeda. Berikutnya adalah kualifikasi usaha. Selama ini munculnya cuma kecil dan non kecil. Nah sekarang
di versi 4.4 terutama di pekerjaan konstruksi itu ada kecil, menengah, dan besar. Jadi ruang lingkupnya sudah ditambahkan di dalam kualifikasi usahanya. Berikutnya, nah ini kalau memang untuk pekerjaan-pekerjaan di wilayah Papua, Papua Barat, di sini adalah dicontreng khusus untuk pelaku OAP. Jadi nanti kalau bukan OAP pasti nggak bisa atau memang dia akan terkunci. Karena apa? Di dalam data sikapnya nanti ya harusnya sikapnya itu nanti akan ketahuan dia penyedia OAP ya enggak. Nanti penyedia itu harus input itu di data di dalam sikapnya bahwa mereka adalah perusahaan OAP orang asli Papua. Nah di sini adalah penambahan fitur khusus pelaku usaha OAP. Nah ini yang menjadi penambahan fitur di dalam di Pokmil. Berikutnya, ini juga adopsi terkait dengan Permen PUPR 14 tahun 2020. Di sini persyaratan kualifikasi ini untuk pekerjaan konstruksi sudah mengikuti Permen PUPR 14. Nah, ini yang di-update oleh teman-teman LKPP. Kenapa tadi? Banyak dokumen syarat-syarat kualifikasinya di sistem dengan yang di permennya berbeda. Nah, di sini dibuat. Misalnya, memiliki SPU dengan kualifikasi kecil, serta disyaratkan subbidang klasifikasi, misalnya apa? Memiliki kemampuan dasar 3 NPT. Terus di sini ada diisi, Pak. NPWP, terus memiliki SKN. Ini adalah ikutin sesuai dengan ketentuan di Permen PUPR 14. Jadi memang banyakkan di 4.4 ini banyak fitur konstruksi menyesuaikan dengan perubahan di Permen PUPR. Nah nanti kita lihat lagi akibat perubahan Perpres 12 ini akan berdampak terkait dengan perubahan Permen PUPR 14 karena amanahnya nanti Permen PUPR seluruh dokumen tender itu nanti baik barang konstruksi atau jasa lainnya akan dibuat atau berdasarkan di LKPP. Nah, mungkin juga nanti tender konstruksi bisa saja jadi tender cepat. Kan kita nggak tahu nanti ini mungkin teman-teman ada yang sedang diminta sekarang lagi LKPP kan lagi hearing publik ini. Nah ini yang harus kita berikan masukan-masukan yang selama ini menjadi catatan-catatan permasalahan di dalam penggunaan sistem maupun di Perlem. Harapannya nanti Perlem dan sistemnya itu sinkron. Jadi tidak membuat teman-teman nanti Pokja atau Pokmil itu merasa, loh di ketentuannya begini, tuh di sistem begini. Yang jadi korban adalah teman-teman Pokja ini. Disanggah banding kan begitu. Padahal sistemnya yang akhirnya membatasi semacam itu. Ya mudah-mudahan teman-teman LKPP segera update terkait dengan ketika ada perubahan-perubahan terkait dengan ketentuan. Terus pada saat persyaratan teknis ini di pekerjaan konstruksi, di sini sudah ada tambahkan metode pelaksanaan untuk pekerjaan kompleks dan atau pekerjaan yang diberikan untuk kualifikasi besar. Jadi kalau pekerjaan kecil berarti nanti jangan dicontreng. Kalau non kecil yang menengah dan ini misalnya dicontreng, usaha besar dicontreng. Daftar desain peralatan, bukti kepemilikan, bukti pembayaran sewa, surat perjanjian, ini ada. Ini sudah ditambahkan di versi 4.4. Terus daftar desain personel, manajer, beserta daftar riwayat pengalaman kerja, referensi kerja dari pengguna jasa. Nah ini juga sudah ada, tinggal contreng saja. Nah ini kan pasti ini di Permen PUPR harus masuk ini. Daftar peralatan, daftar desain personel, daftar kalau ada subkon, RKK, rencana keselamatan konstruksi, nah kalau ada TKDN semacam ini. Jadi ini sudah diadopsi dari Permen PUPR 14. Berikutnya adalah di sini di harga. Di sini harga ada rincian keluargaan harga apabila evaluasi harga di bawah 80% akan dipenuhi pada saat klarifikasi kewajaran harga. Ini juga nanti di dalam versi 4.4 ditambahkan. Jadi ketika penyedia sudah menawar di bawah 80%, nanti dia harus membuat rincian keluaran dan harganya ketika dia semacam itu. Jadi ini adalah tambahan pada saat teman-teman mensyaratkan secara syarat teknis dan syarat syarat biaya atau harganya. Terus berikutnya adalah pada saat evaluasi administrasi.
Kalau pada saat evaluasi, begitu pembukaan, apa yang dilakukan oleh Pokmil adalah mengecek seluruh dokumen apakah lengkap apa tidak. Jadi kalau dokumennya tidak lengkap, itu sudah gugur di sini. Nah, kalau kemarin kan kita nggak ada itu fiturnya, di 4.3 tidak ada, di sini ada. Jadi ada surat penawaran ada, terus data kualifikasinya ada, di sini adalah dokumen teknis dan harga dan biaya lengkap. Kalau dia tidak lengkap, misalnya kita syaratkan, misalnya metode kita syaratkan ini, ternyata tidak lengkap, udah gugur di sini. Jadi sama seperti manual dulu, Pak. Begitu manual itu nanti kan dicek ini, mana surat penawarannya, mana dokumen kualifikasi, mana surat administrasinya semacam itu, mana jaminannya semacam itu. Kalau dia sudah lengkap baru diklik di sini. Ya, di evaluasi administrasi. Jadi begitu, ini adalah kelengkapan dokumen teknis dan harga. Kan ada ya yang terjadi misalnya ada dokumen teknis dan harganya diuploadnya bukan di kualifikasi, di teknisnya, tapi diupload di kualifikasi. Kalau merujuk Permen PUPR, gugur itu, Pak. Berarti di sini, gugurnya di sini, tidak lengkap begitu. Bisa juga semacam itu. Jadi tidak merepotkan Pokja, harus ngecek satu-satu semacam ini. Ini adalah, jadi dicek, oh ini lengkap apa tidak. Oh ini ada, berarti lengkap administrasinya. Surat penawaran pun sudah berubah, Pak. Kalau kita lihat di versi 4.3, surat penawaran itu tidak ada angkanya. Tapi ada linknya ke harga penawaran penyedia, ada linknya di sistemnya. Tapi di versi 4.4 ini sudah dimasukkan ini angkanya. Jadi seperti surat penawaran, ada angkanya berapa, segala macam itu. Masa berlaku penawaran juga semacam itu. Jadi ini adalah fitur tambahan pada saat evaluasi dokumen pemilihan. Berikutnya adalah evaluasi kualifikasi. Nah, evaluasi kualifikasi di sini sudah ngikutin pekerjaan konstruksi. Di sini ada tabel data kualifikasinya. Ini ada formnya. Di sini ada persyaratan kualifikasi administrasi legalitas, dan ini ada persyaratan teknis, ada tingkat pendidikan semacam itu. Jadi ini adalah persyaratan evaluasi kualifikasi. Nah, persyaratan evaluasi kualifikasi dari mana? Dari data kualifikasi yang dikirim lewat tabel kualifikasi atau yang diupload di dalam tabel kualifikasi ini. Jadi pada saat evaluasi ngelihatnya di dokumen ini. Nah, cuma di dokumen ini yang dilihat adalah baru nomor, tanggal, semacam itu. Belum secara detail bentuk HUD-nya belum kelihatan. Nah, itu nanti saat pembuktian kualifikasi. Baik. Berikutnya adalah evaluasi teknis. Nah, di sini misalnya ada proposal teknis, ada kualifikasi tenaga ahli lulus apa enggaknya, ada skornya juga. Jadi di sini sudah ada. Nah, ini membukanya adalah dokumen dari mana? Dari dokumen yang dibuka lewat menggunakan Apendo. Di sini sudah. Berikutnya evaluasi harga. Nah, tadi di sini ada harga terkoreksi. Nah, misalnya tadi dari hasil, sebenarnya kalau dari sistem, kalau memang inputnya semua berbasis sistem, maka harga terkoreksi ini otomatis. Tapi kalau ada dua fasilitas yang dipakai, satu misalnya rekapnya hanya di sistem, rincian detailnya ada di harga satuan, ada di evaluasi harga, maka nanti harus dilakukan koreksi aritmatika manual. Makanya harga terkoreksinya nanti ketemu berapa. Jadi nanti bisa berubah harga evaluasinya. Nah, ini yang belum ada itu adalah satuan timpang. Ini yang mungkin kita perlu masukkan. Jadi selama ini ternyata banyak juga Pokmil itu ada satuan timpang. Mudah-mudahan nanti ke depannya, ini belum ada, ini saya belum lihat ya. Jadi nanti kalau ada satuan timpang dari HPS yang sudah ikut PPK lewat sistem, ada yang menawar di atas 110%, harusnya diberikan bold atau tanda merah bahwa itu tanda satuan timpang. Jadi ngingetin Pokja, ini belum. Saya kayaknya belum ngecek ini, belum melihat itu. Mudah-mudahan nanti ada fitur itu. Jadi para Pokmil tidak perlu lagi ngecek mana yang satuan timbang, sudah ada warnanya. Mudah-mudahan begitu. Tapi kayaknya belum. Saya lihat belum kan begitu. Berikutnya pembuktian kualifikasi. Nah, di sini sudah diberikan secara detail mulai dari persyaratan. Apa yang dibuktikan? Persyaratan kualifikasinya, persyaratan kualifikasi teknisnya, ini yang dibuktikan sesuai dengan syarat
kualifikasi yang dimintakan. Baik. Nah ini yang kalau sudah sampai pembuktian, sudah sampai menang, sekarang masuk di tender gagal. Nah, kalau sekarang tender gagal fiturnya cuma ada 2, tender gagal dan forensik penawaran. Kalau kemarin kan ada penyampaikan penawaran, ada tender ulang. Nah, ini sekarang di dalam sini baru nanti diklik tender gagal, baru ada pilihan evaluasi ulang, menyampaikan penawaran ulang, tender ulang, dan tender batal. Selama ini yang terjadi Bapak Ibu di versi 4.3, pas begitu tender gagal kita klik evaluasi ulang, kan langsung kembali kemana? Ke jadwal kan? Nah pada saat jadwal ini, pokja yang sering terjadi tidak merubah alasan kenapa evaluasi ulang. Nah ini yang terjadi. Akhirnya apa? Penyedia itu bingung. Duh, ini sudah masuk sangga, kok balik ke evaluasi? Ya. Izin Bang, waktunya Bang. Berapa menit lagi? Ya. Harusnya sudah selesai nih, tambah dikit. Oh, selesai. Oke, enggak 3 menit ya. Siap. 3. Baik. Jadi evaluasi ulang. Nah, di sini sekarang di versi 4.4 langsung begitu kita klik evaluasi ulang, kembali ke jadwal, di sini ada alasan perubahannya. Langsung terkunci, Pak. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Itu kalau evaluasi ulang. Ini merujuk mana? Di peraturan Perlem 9 terkait dengan tender gagal ketika dilakukan evaluasi ulang. Jadi langsung kunci, Pak. Harapannya nanti penyedia membacanya, oh karena ada kesalahan pokja dalam proses evaluasi. Jadi dia ini kenapa kok tiba-tiba jadi udah sangga kok kembali ke evaluasi. Nah ini sempat juga kami terus terang kami pernah digugat gara-gara ini di pengadilan. Mungkin teman-teman ada yang mengalami macam itu. Berikutnya, kalau kita menyampaikan penawaran ulang, nah penawaran ulang begitu kita pilih ada ditemukan alasannya. Ini udah ngunci, udah dibuat ini sama teman-teman LKPB, dikunci. Alasannya cuma ini, ditemukan kesalahan yang substansial dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah dan bukan merupakan persyaratan yang diskriminatif. Nah ini adalah langsung dikunci, simpan, ubah jadwal, simpan, lanjut. Jadi ini nanti harapannya penyediakan karena ada memang kesalahan substansial ya sangganya. Jadi pokjanya kurang profesional misalnya semacam itu. Berikutnya, tender ulang. Nah, kalau kemarin kan kita nyari sendiri alasan tender ulang kenapa. Nah ini sistem versi 4 diberikan kemudahan. Diberikan kemudahan. Tinggal pilih Pak. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah diberikan perpanjangan. Tidak ada peserta yang lulus penevaluasi, ditemukan kesalahan, seluruhnya KKN, seluruhnya ini. Tinggal contreng, Pak. Nah ini kemudahan juga buat teman-teman pokja, tinggal contreng saja. Harapannya dengan dicontreng, penyedia akan tahu, oh terjadi persaingan tidak sehat ternyata. Oh ada KKN nih, nah, semacam itu. Ya, berikutnya adalah tender batal. Nah, sama. Kenapa batal alasannya? Tidak ada peserta yang menyampaikan, tidak ada yang lulus, ditemukan kesalahan, seluruh KKN. Nah, ini adalah di versi 4. Jadi enak juga nih buat pokjanya, pokmilnya, tinggal contreng saja. Oh, kesalahannya di sini. Atau ada alasan lain apa kan begitu. Nah, ini adalah di tender gagal. Nah, begitu tender gagal, harusnya ini dulu ya, baru tender gagal ya, nggak apa-apa. Sanggah. Nah, sanggah di sini ada 2 pilihan sekarang. Begitu kita balas, mau diterima atau ditolak. Nah, itu terima ya berarti bisa evaluasi ulang, bisa pemasukan ulang, bisa. Tapi kalau ditolak berarti kan lanjut semacam itu. Ini ada fasilitas terima kirim, Pak. Jadi nanti penyedia akan sanggah saya ditolak. Oh ya udah. Sanggah banding dong saya kan begitu. Oh sanggah saya diterima. Wah, berarti memang Pak pokjanya yang salah di dalam melakukan evaluasi misalnya semacam itu. Ini ada di dalam versi disanggah di versi 4.4. Nah, ini di versi 4.4 ada mulai 2021 PPK wajib melengkapi data e-kontrak maksimal 30 hari kalender setelah penandatangan kontrak. Apabila data e-kontrak tidak dilengkapi, maka tidak dapat membuat paket baru. Wah, ini malah lebih luas lagi nih. Ini dikunci nih para PPK-nya. Kalau PPK-nya tidak mengisi di dalam e-kontrak, nggak bisa membuat paket. Jadi nanti nggak bisa bikin tender, Pak. Nggak bisa bikin pengadaan langsung kalau data e-kontraknya tidak dilengkapi. Nah, kenapa? Kenapa ini harus diisi? Karena akan berhubungan nanti dengan penilaian kinerja penyedia dan sistem-sistem yang lainnya. Jadi ini LKPP sudah mengunci nih, mengunci wajib menggunakan e-kontrak.
mengisi e-kontraknya. Tujuannya adalah sekali lagi biar sinkron mulai dari perencanaan sampai kontraknya itu sudah berbasis di sistem. Nah, ini tadi ada penilaian kinerja penyedia. Harapannya nanti ini yang akan muncul nanti di sikap versi baru ini. Karena kemarin ada penggantian Pak Direktur, jadi mungkin lagi proses, termasuk karena ada perubahan Perpres juga, akhirnya ada nanti harapannya sikap ini sudah akan bisa berbasis rating. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, seperti yang disosialisasikan oleh Pak Direktur waktu itu. Harapannya penyedia juga akan kita bisa melihat dia punya kualitas apa tidak, bekerjanya tidak benar apa tidak segala macam dari penilaian kinerja penyedia. Nah ini Amel tadi harapannya itu lagi perencanaannya ada, persiapannya berapa, pemilihannya ini akan sinkron. Termasuk nanti harapannya adalah sampai ke pembayaran. Ya saat ini memang sudah ada sistem yang sudah dibuat walaupun belum belum ini. Baik. Itu Pak Kus yang bisa saya sampaikan terkait dengan versi 4.4 yang sudah saya pilah yang terjadi di dalam versi 4.4. Kurang lebih itu paparan saya kembalikan ke Pak Kuswoyo sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Bang Vidi atas paparannya. Jadi banyak sekali fitur tambahan di SPSE 4.4 ini ya. Dan tentunya setiap waktu ada perubahan-perubahan, ada penambahan fitur. Baik, di Resen sudah muncul 2, Bang. Bentuk yang pertama Pak Muhkosim. Ya, kami persilakan Pak Muhkosim, silakan. Bisa unmute. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di fitur yang terbaru ini apa ada enggak, Pak? Soalnya kan penyedia itu ada kasus pada saat melakukan lelang itu pada paket yang satu, misalnya paket A, misalkan dia menggunakan kualifikasi kecil, tapi di paket lainnya dia ikut lagi dengan kualifikasi paket non kecil. Nah, kualifikasi usahanya non kecil. Nah, apakah di paket ini bisa ada fitur yang di sistem yang sekarang ini ada fitur yang bisa mendetek itu, Pak? Terima kasih, itu aja. Gimana, Bang? Langsung jawab? Ya, jadi, baik. Satu penyedia 2 kualifikasi ini. Ya, ini memang terjadi, Pak. Saya pernah ditelepon teman-teman. Ini satu dengan di ruang berbeda ya. Satker berbeda tadi berdekatan. Satunya menggunakan kualifikasi kecil, satunya menggunakan non kecil. Ya, sebenarnya di dalam fitur ini memang kan kecil dan non kecil itu adalah syarat yang dibuat oleh PPK ya, pada dasarnya bahwa ini adalah untuk usaha kecil atau non kecil kan PPK yang mensyaratkan, nanti ditetapkan oleh Pokjanya. Nah, di dalam sistem ini sebenarnya yang milih kecil dan non kecil dia itu adalah tergantung dari penyedianya, Pak. Nah, ini yang terjadi, jangan-jangan memang penyedianya itu memang punya kualifikasi usaha itu. Ini yang terjadi di lapangan. Jadi penyedia itu punya 2 izin usaha. Jadi dia punya yang kecil dan punya yang non kecil. Nah, ini sebenarnya yang jadi masalah di kita. Duh, yang ikut di sana kok kecil, yang ikut di saya kok non kecil. Nah, makanya harus dicek dulu ini kebenaran dokumen ini. Kita cek ini, yang kecil kita bawa ke PTSP-nya, yang non kecil kita bawa ke PTSP-nya. Karena secara ketentuan kan ketika dengan kualifikasi yang sama dengan ini harusnya kan ketika sudah kecil, ketika dia udah non kecil harusnya yang kecilnya sudah nggak berlaku lagi. Tapi real di lapangannya begitu. Jadi yang memverifikasi tergantung verifikasinya, Pak. Karena tadi itu di Pokja ini dia bawa dokumen izin usahanya non kecil. Nah, pada saat di satker yang lain, di OPD yang lain, dia menggunakan izin usaha kecil. Ini terjadi memang. Nah, tapi di sistem ini belum bisa menarik, saya baca sih belum bisa membacakan apa. Antara kecil dan non kecil itu ada di masing-masing penyedia. Kita cuma memverifikasi aja kebenaran dokumennya. Nah, ini yang harus di cross check nanti ke penerbitnya. Sebenarnya pengusaha ini
usaha kecil apa non kecil, apalagi kalau kita punya bukti. Kurang lebih gitu Pak Kosim. Ya, Pak Kosim sudah ya, jelas ya. Baik, lanjut ke berikutnya. Ada Pak Abdul Wahid Purnomo. Kami persilakan Pak Abdul Wahid. Silakan unmute, Pak. Terima kasih Pak kesempatan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sebagai Pokmil Pak, versi 44 agak bagus lah dari versi ini karena banyak kemudahan Pokmil kayaknya dalam kerja ya. Tapi yang pas waktu masuk di Sanggan Pak, saya bertanya lagi, masalahnya tolak dijawab atau diterima diulang paket. Itu kan ada tolak. Tolak itu tolak aja atau dengan jawaban. Nah, kalau sanggahannya gimana nanti? Kalau sanggahan diterima, artinya diterima ini evaluasi ulang atau gimana gitu kan? Nah gitu. Makasih sebelumnya Pak Fidi. Baik, makasih. Bahasa begini, begitu ada sanggah, kan kita nggak langsung terima atau jawab langsung tolak kan Pak? Kita pasti jawab. Kita rumuskan, ketemu ini, jadi di situ keputusannya. Ya. Begitu diterima, saya terima, berarti kita pilih terima. Jadi sanggahnya benar. Oh ya. Ya, begitu benar. Apa yang disangkakan? Apakah karena kita salah dokumen? Apakah kita melanggar KKN? Atau memang kita tidak ada yang lulus misalnya? Ya, jadi begitu diterima, berarti kembali nanti bisa evaluasi ulang, bisa pemasukan ulang, tergantung kesalahan evaluasinya tadi, kan begitu? Sangkanya tadi. Tapi kalau ditolak, wah ini sepakat nih ditolak nih, ya ditolak, berarti sanggahan saudara ditolak. Nah, karena Pak Pokja sudah bekerja sesuai dengan ketentuannya begitu, Pak. Maksudnya tolak ini Pak, ada jawaban kita berikan sama penyedia atau gimana Pak? Ada jawabannya? Ya tetap harus ada jawabannya Pak. Oh iya. Iya, nanti kalau cuma tolak kata penyedianya, terus tolak kenapa ini? Iya, enggak, saya pikir gini, tolak kan ada menunya, dia punya menu pengisiannya atau gimana. Kalau terima, ada gini Pak, seandainya kalau diterima, ini kasusnya diterima, oke diterima. Artinya diterima itu Pak, evaluasi ulang atau masukan penawaran ulang, toh, jadi gitu. Jadi proses itu Pak, apa ada atau bisa nggak kita ulang menjadi paket ditunda, bukan ditunda, apa itu? Ditutup dulu nanti ditayangkan kembali gitu, bisa Pak ya? Bisa. Jadi secara sih begitu Pak. Nah, secara sih begitu Bapak jawab, misalnya diterima ya Pak. Misalnya sanggahnya diterima. Ya, begitu sanggahan diterima, berarti kan posisinya adalah ada tadi bisa evaluasi ulang, bisa pemasukan ulang, bisa tender ulang. Nah, tergantung pilihan kita nanti Pak. Kalau tender ulang ini misalnya. Menunya ada pemenunya Pak ya? Ya udah. Menunya. Iya Pak. Menunya di sistem. Iya, ada Pak. Ada ya, iya. Ada. Kayaknya ini ada. Kalau Pokmil ini kayaknya agak dengan pejabat kayaknya agak lama ini Pak. Selama materinya maksudnya. Ya. Karena banyak pertanyaan saya sebenarnya. Iya Pak, jadi secara prinsip ada Pak ininya. Ya. Izin Suhu, barangkali mau nambahi Pak Muji? Pak Muji? Lanjut aja Pak, lanjut terus. Okay. Oh siap. Lanjut ke pertanyaan kedua. Cuma tadi sebelum pertanyaan kedua ada yang japri karena
tidak bisa masuk terkait Perlem 5 tahun 2020 KSWP pada SPSI 4.4 di syarat kualifikasi masih seperti SPSI 4.3, yaitu memiliki PBB dan SPT tahunan atau sudah sesuai Perlem 520 memiliki status valid berdasarkan KSWP. Terima kasih. Begitu Bang Vidi, tadi ada pertanyaan seperti itu. Ya, jadi posisinya adalah karena sikapnya belum clear, Pak. Jadi kalau versi sikapnya sudah updating terakhir, nanti pada saat evaluasi, itu begitu kan ada evaluasi itu, Pak. Nah, nanti akan begitu kita cari data penyedianya, akan muncul, oh ini sudah muncul KSWP-nya. Saat ini fitur mungkin belum final, Pak. Gitu. Belum final, karena sikapnya masih update juga ya, Bang? Iya, betul. Ya, di sikapnya masih, ya kita tunggu mudah-mudahan segera mungkin. Jadi nanti teman-teman juga akhirnya tidak pusing lagi terkait dengan NPWP tadi, bahwa dia sudah berbasis KSWP-nya, kurang lebih begitu. Ya, walaupun sebenarnya ada juga teman-teman bisa melakukan pengecekan manual, ya, langsung masuk pakai akun PPK atau pejabat pokja, nanti cari ke penyedianya sudah muncul belum KSWP-nya, tanda contrengannya, kan begitu. Ya. Iya. Ya, betul Bang. Ya, lanjut ke presiden berikutnya. Ada Bu Elis Komalasari, monggo, silakan lanjut. Halo Bu Elis, silakan. Suaranya jauh Bu, suaranya jauh Bu. Masih unmute itu kayak? Enggak kedengaran Bu. Enggak, sudah unmute. Suaranya belum masuk ya? Jauh kayaknya. Baik, gimana Bu? Didekatin lagi Bu. Masih mute itu, masih mute. Punya Ibu masih mute. Ya, siap. Ya, selamat sore Pak. Terima kasih kesempatannya. Sore Bu Elis. Saya dengan Elis dari LPSE Kabupaten Sumedang, Pak. Ya. Yang ingin ditanyakan, kan sekarang di kita sudah ada proses tender Pak untuk yang jasa konsultan. Kalau sekiranya kita update di tengah perjalanan ketika proses tender, itu berpengaruh nggak ke langkah-langkah selanjutnya gitu. Itu yang pertama. Terus kan tadi ada perbedaan ya Pak ya untuk konsultan konstruksi sama non konstruksi gitu. Kalau umpamanya kita update sekarang, nanti akan ada pengaruhnya nggak gitu ke tahapan selanjutnya. Terus yang kedua, untuk update ini ya kalau disebut wajib gitu, wajibnya kapan Pak? Terus yang selanjutnya, kan di Perpres yang baru itu untuk usaha kecil 15 miliar ya Pak ya. Terus kan sekarang untuk SDP-nya belum ada. Jadi nanti rencananya sekitar bulan akhir Maret ini kami di Kabupaten Sumedang kan mau ada tender rekonstruksi. Jadi nanti untuk SDP-nya seperti apa? Apa dipakai yang dulu dengan usaha kecilnya sampai 15 miliar atau gimana? Segitu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Vidi, ada 3 nih. Ya, pertama adalah update kapan wajib. Kalau menurut saya sesegera mungkin. Ya, walaupun memang kata Pak Kus ada beberapa trouble di dalam aplikasi ini. Misalnya tadi seperti penyedia nggak bisa nginput nambah pengalaman misalnya. Terus ada beberapa yang error sebenarnya. Kalau menurut saya tetap kalau menurut saya update saja. Saya yakin nanti pada saat update pun teman-teman LKPP akan mendampingin di dalam proses updatingnya Bu. Jadi nggak usah takut. Paket yang sudah jalan tetap jalan, nanti dia akan ngikutin dengan sistem yang baru. Kurang lebih begitu. Jadi kalau menurut saya semakin cepat semakin bagus. Kenapa? Karena di versi 4.3 tadi banyak sekali tadi itu bertentangan antara ketentuan dan sistemnya. Nah, dengan adanya 4.4 ini sistem dan ketentuan regulasinya sudah bersinambungan,
ada beberapa kemudahan yang oleh Pokmil tadi kan begitu. Jadi semakin cepat semakin bagus. Ya. Yang kedua ya tadi wajib ya, kalau saya sih wajib Bu. Malah nanti kalau mungkin malah dengan ada ini bisa jadi nanti versinya jadi 4.5, bisa jadi 5.5, 5.0 bisa juga. Saya LKPP itu sudah membayangkan dulu itu ada versi 5.0. Itu sudah ada di tahun 2018 atau 2019 sudah itu dirancang 5.0 itu. Nah, begitu. Ya nanti mungkin sekarang dengan sistem teknologi ini akan segera ya pasti akan ikutin dengan perubahan ketentuannya. Nah, nanti cuma di versi 4.4 ini banyak yang makanya dilakukan secara global. Kalau biasanya kan di 4.3 itu kan selalu ada updating ya. Ada penambahan fitur, misalnya dulu nggak ada berita acara unbusing. Sekarang kan ada kan di versi 4.3. Jadi kalau dia fitur-fiturnya kecil mungkin tidak begitu ada update dari LKPP, dia akan segera update. Tapi karena yang di versi 4.4 ini banyak, terutama ngikutin di Permen 14, makanya ini digelontorkan secara besar kan begitu. Nanti kalau 4.4 ada perubahan lagi misalnya, nanti pasti akan updating di sistemnya. Ya. Yang ketiga usaha kecil 15M. Bagaimana? Saat ini sampai sekarang rame ini mau tender ini usaha kecil. Nah, kalau kita kembali ke Perpres 12 saja. Di dalam pasal 2 itu jelas bahwa selama belum ada ketentuan yang mengatur terkait dengan Permen PU 14 ya sampai nanti menjadi ditentukan oleh LKPP ya kita pakai standar dokumennya itu. Ya, ini banyak sudut pandang ya Bu, tergantung. Sebab kalau kami menggunakan 15 ini untuk usaha kecil, SDP-nya kayak apa? Penilaiannya kayak apa? Kalau non kecil nih nggak ada penilaian, misalnya gini, tender nih konstruksi. Penyedia 300 juta. Kalau usaha kecil kan nggak pakai pengalamannya kan nggak terlalu ini. Terus 300 juta dapat 15 miliar. Nanti yang pusing bukan di pokjanya, di PPK-nya. Makanya kalau menurut saya pribadi kita kembali ke pasal 12 pasal 2 di peralihan itu tadi. Ya kita kalau saya sebelum diatur lebih detail terkait dengan nilai usaha kecil, kalau menurut saya sih masih merujuk ke sana di Permen PU PR 14. Itu menurut nanti Pak Muji yang akan memberikan ininya. Yang lebih itu ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Barangkali mau nambah Su terkait yang ini Bu Su. Pak Kuswoyo, mengenai tender di atas 2,5 miliar. Iya betul itu Su. Menunggu saja edarannya LKPP lah. Terlanjur. Begitu aja saya. Tunggulah 2 minggu ini mungkin. Ya, akhir Maret ya, rencana akhir Maret ya Pak ya, insya Allah. Kecuali mungkin sudah kadung suhu ya, sudah kadung jalan, tetap jalan sesuai yang lama ya. Karena di kami sudah jalan 3 paket ini jalan. Kalau saya batalkan saja, menunggu edaran LKPP saja. Gak mau musik saya hidup. Daripada disangka ya Pak. Siap. Oke, lanjut. Ya. Lanjut ke yang resen berikutnya, ada Pak Fajar dari Cilacap. Monggo Pak Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Fajar. Selamat sore, Mas Kuswoyo, Pak Widi, Su Muji. Iya. Mungkin saya hanya terkait teknis aja sih Pak. Kemarin kebetulan sudah mencoba dan ada beberapa fitur mungkin yang entah error di kami atau mungkin memang belum sempurna di situ. Di antaranya saat kita mengalami mau menggagalkan tender. Nah, tadi itu kan di listnya itu kan ada banyak pilihan tuh Pak. Termasuk yang terakhir adalah alasan lainnya. Ya. Itu saat kita mengisi alasan lainnya sudah kita isi, sudah kita checklist juga, termasuk yang paling bawah itu ada apakah saya yakin gitu sudah kita checklist, tapi ternyata masih belum bisa proses Pak. Jadi checklist yang di atas itu ternyata harus minimal 2 di situ lah. Satu bingung akhirnya, wong itu alasan itu memang nggak ada di pilihan itu. Cuma satu ya, nggak masuk ya. Iya, jadi mau nggak mau saya harus memilih 2
bukan satu tapi 2 checklist untuk alasan itu. Nah, mungkin apakah itu memang error di situ atau error di sini, saya kurang paham Pak. Mungkin dengan dibantu nanti dicek lagi Pak. Satu itu. Ya. Oke, yang kedua terkait dengan menu di PPK Pak. Nah, kalau bisa malah ini masukan dari kami, kalau di Pokja itu kan sudah ada menu untuk mengundang klarifikasi gitu ya. Dan fitur yang paling baru di fitur PPK itu ada undangan persiapan kontrak kalau nggak salah di menu SPBJ. Ya. Nah itu kalau bisa malah dibikinkan satu lagi menu undangan untuk persiapan penunjukan barang jasa Pak. Jadi biar kita nggak manual gitu undangannya Pak. SPBJ-nya ya? Iya betul. Jadi sebelum SPBJ ada undangannya dulu gitu. Oh, mau maksudnya undangan untuk persiapan rapatnya ya? Betul, karena kan bisa jadi kan ya? dari persiapan itu mungkin yang pertama mungkin nggak datang bisa ngundang ke yang berikutnya gitu loh Pak. Oh iya. Ya. Ini sih hanya sekedar masukan aja Pak. Mungkin sementara baru 2 itu, tapi yang ketiga ini satu lagi kemarin kami masih belum bisa untuk di menu kontraknya loh Pak. Error di mana ya Pak? Error di kontraknya di apa ya kemarin? Catatnya udah di kontraknya ya, menu kontrak ya kemarin ya. Iya kemarin di menu kontraknya kebetulan yang ngisi bukan saya tapi rekan saya mengisi. Tapi di menu kontrak itu yang masih ada bugnya mungkin ya Pak. Bugnya ya. Mungkin cuma 3 itu aja Pak Vidi. Matur nuwun. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya juga susah jawabnya ini Pak. Ya, pertama tadi yang gagal tender error harusnya memang pilihan satu harus memang karena memang di dalam ketentuan itu tidak harus ada 2 syarat. Pilih salah satu kan sebenarnya. Ya mungkin masih ada bugnya atau apanya nanti mungkin kita coba ngobrol-ngobrol sama teman-teman di ITO-nya Pak ya. Ya. Yang kedua saya sepakat Pak mungkin ada penambahan undangan ya untuk SPBWJ ya, persiapan SPBWJ. Jadi nanti sudah by system juga, jadi maksudnya tidak perlu kita ngirim surat undangan lagi kan begitu. Betul Pak. Di menu kontrak memang di versi 4.33 pun sebenarnya masih ada beberapa sering di menu kontrak itu masih sering error Pak. Saya lihat sih memang masih error. Mudah-mudahan sih di 4.4 ini harusnya sih berkurang, tapi mudah-mudahan nanti kalau memang ini kami coba komunikasikan dengan teman-teman LKPP Pak. Ini ya. Terima kasih banyak. Ada sambungan yang tadi Bang. Jadi jika PPK terlambat melengkapi data kontrak dan sistemnya terkunci, ya, itu bagaimana cara membukanya kembali? Nyambung dengan Pak Fajar ini. Kayaknya harus bersurat ini kalau begitu. Harus bersurat LKPP ya. Iya. Jadi tapi memang kalau nggak dikunci begitu, para PPK tidak akan mau input di dalam kontraknya. Nah ini kan mungkin solusinya ini Pak Gus, jadwal kontraknya di jadwalnya itu dibuat panjang mungkin 2 minggu misalnya gitu. Gitu. Atau ini Su, gimana Su? Solusinya Su? Belum punya solusi saya. Memang ya mau nggak mau makanya Pak Gus mulai sekarang ini teman-teman di LPS masing-masing ini harus mulai mensosialisasikan penggunaan e-kontrak ini. Itu pokoknya. Nah kita juga punya kewajiban nih di teman-teman di LPS ini, kita kan punya aplikasi Monef-nya itu. Begitu ini udah kita sudah mulai ingatkan para PPK-nya. Oh ini kamu belum SPB-nya belum berbasis sistem ini, belum diinput, itu harusnya begitu. Sehingga fungsi LPSC selain ini adalah bisa sebagai pengendali terkait dengan proses pengadaan. Kan kita ngawal nih, semua proses pengadaan itu berbasis sistem, mulai dari perencanaannya sampai nanti ke penilaian kinerjanya. Nah ini ya LPSC, teman-teman LPSC harus mulai mulai terjun ke lapangan nih. Kalau enggak nanti begitu mau bikin paket nggak bisa karena nggak menginput kontraknya. Nah itu kan menjadi masalah nanti. Tapi apakah ini kebijakan akan jadi kebijakan final oleh LKPP? Nanti kita lihat ininya. Sebab kalau itu terjadi Pak, itu nanti banyak sekali orang nggak bisa buat paket. Sama kayak tender nanti, dulu tender itu kan wajib menggunakan sirup ya. Nah sekarang kan lama-lama kan terbiasa. Nah, makanya harapannya ini nanti kedepannya akan membiasakan. Memang hanya salah satu yang bisa
mengendalikan semua berbasis sistem adalah dengan mewajibkan di situ, dengan sistem itu. Kalau enggak manual semua kan begitu. Iya. Padahal sistem sesuai dengan Perpres 16 bahwa LKPP sudah membangun sistemnya mulai dari perencanaan sampai ke penilaian kinerjanya. Nah, itu yang sudah harusnya kita manfaatkan. Mudah-mudahan dari situ malah akan berkembang sistem-sistem yang lain tadi itu, konektivitas dengan simpan, konektivitas misalnya pada saat penyusun HPS itu kita bisa lihat paket pekerjaan yang sudah pernah dikerjakan di seluruh kementerian. Wah, itu luar biasa itu nantinya. Karena saya pernah lihat ada teman-teman di Kementerian Keuangan, di Siplah itu, PPK itu bisa melihat HPS yang disusun oleh PPK yang lain. Setelah proses itu, jadi sudah itu bisa melihat, oh ini pernah paket misalnya pengadaan alat pengolah data, komputer merek A itu nanti muncul HPS-nya. Jadi bisa sebagai SPSC sebagai pembanding. Kan salah satu sumber HPS adalah kontrak sejenis misalnya semacam itu. Itu juga ada, itu di Siplah punya, kalau saya ingat saya di waktu sosialisasi di Kementerian Keuangan itu bisa. Mudah-mudahan di sistem SPSC kita versi 4 itu nanti 4.4 atau kedepannya akan menjadi semacam itu. Jadi akan mempermudah para PPK, termasuk mencari penyedia yang sejenis, yang sering, misalnya gini, saya pernah mencari jasa konsultan yang pernah menyusun daftar harga satuan barang daerah misalnya. Nah, saya nyari-nyari itu nggak ketemu. Nah, akhirnya saya harus cari di LPSE mana yang pernah menang tender. Nah, itu harapannya ke depannya begitu. Jadi akan mempermudah teman-teman PPK juga semacam itu. Kurang lebih gitu, Pak Gus. Ya, lanjut ke berikutnya. Gitu Pak Fajar ya. Lanjut ke berikutnya. Hilang lagi nih. Tadi ada Pak Harrison. Hilang lagi ya. Baik. Ke Pak Hambali. Monggo Pak Hambali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam waktu Indonesia Timur. Pak PD, Pak Kuswoyo, Suhumuji yang saya hormati. Untuk pertama tahun ini saya tergabung di anggota Pokja dengan selaku pejabat pengadaan juga. Dan saya ingin tanyakan Pak PD, untuk update dari versi 43 ke versi 44 ini, apakah nanti cukup dari Korwil yang pengajuan, ataukah secara sistem nanti otomatis? Itu yang pertama, karena memang masih awam kalau dengan SPSC ini. Yang kedua, terkait dengan SPSC 4.4 ini, bagaimana hubungannya dengan Perpres 17 2019 untuk Papua dan Papua Barat terkait tender cepat? Karena kalau pengalaman versi sebelumnya itu kadang trouble error, jadi kadang kita mengundang yang orang asli Papua, tetapi yang terundang pun bukan yang asli Papua juga ikut terundang. Dua itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bang. Baik, yang pertama siapa yang update? Yang update adalah admin BPE-nya Pak. Nanti LPSC-nya, pengelola LPSC-nya mengajukan ke LKPP Pak. Jadi kita tunggu saja di Korwilnya, tunggu saja ya yang pengelola LPSC-nya siapa. Misalnya kalau di LPSC Kementerian Kesehatan ya kita biar teman-teman LPSC Kementerian Kesehatan yang nanti update-nya, mengajukan update-nya ke LKPP Pak. Kita di Korwil atau di Pokjanya atau Pemilnya atau pejabat pengadaan tinggal ngikutin saja kalau diupdate. Biasanya sebelum diupdate misalkan harusnya sosialisasi dulu biar nggak kaget nanti kan begitu. Ini yang harus menjadi itu tugasnya di pengelola LPSC-nya. Ya, yang kedua adalah terkait dengan Perpres 17 terkait dengan Papua. Makanya kalau di versi 4.4 tadi sudah dibuatkan satu fitur namanya OAP, Pak. Apakah nanti di tender cepat pun nanti akan ada fitur apakah nanti penyedia ini yang diundang adalah OAP. Nah, di sistemnya kalau di setting kriterianya belum, Pak. Di setting kriterianya berbasis kualifikasi, tapi bukan berbasis OAP. Tapi pada saat penyusunan ininya kita contreng tadi itu apakah memang OAP. Nah, yang kedua adalah ini juga mungkin mengingatkan juga teman-teman di penyedia OAP orang asli Papua itu untuk menginput di data sikapnya
bahwa perusahaan adalah perusahaan OAP. Jadi nanti ada fasilitas di situ. Harapannya apa? Nanti kalau memang dipanggil adalah peserta OAP, harapannya dia yang sudah dipanggil dan yang terverifikasi. Sementara kan belum ada, Pak. Saat ini memang belum ada, di versi 4.3 itu belum ada yang memverifikasi bahwa itu adalah perusahaan OAP, orang asli Papua. Ya, mudah-mudahan di versi 4.4 ini begitu disyaratkan OAP, ya nanti yang ikut adalah OAP. Karena apa? Di data sikapnya yang penyedianya itu harus ada pilihan, Pak, nanti. Apakah mereka asli OAP? Ya, harus ada contrengannya. Begitu ya, nanti tinggal verifikasi. Nanti kebenarannya pas pertama kali dia ikut tender atau pengadaan langsung, nah begitu dia udah OAP, verifikasi benar ini OAP. Nah, harapannya nanti begitu tender cepat, tapi saat ini di setting kriterianya belum ada setting kriteria OAP, Pak. Jadi yang muncul adalah masih KBLI-nya semuanya menilainya, tapi nanti di verifikasinya, Pak, baru kita bisa gugurkan karena dia bukan di OAP. Mungkin belum sampai ke sana, Pak, OAP-nya. Terima kasih. Oke, baik. Pak. Terima kasih, Pak Pidi. Ya. Suhumosi ada tambahan? Lanjut aja, oke. Lanjut. Siap. Lanjut berikutnya ke Pak Teten. Kami persilakan, Pak Teten. Ya, terima kasih Pak Kus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Vivi yang saya hormati, Suhumuji, Pak Kuswoyo, dan peserta sekalian yang saya hormati. Izinkan saya bertanya untuk masalah penambahan fitur terkait penilaian penilaian teknis, terutama untuk teknis konsultan. Apakah diakomodir juga tentang buku kerja penilaiannya, Pak? Buku kerja tentang teknis jasa konsultasi, terutama menyangkut penilaian personil tenaga ahli. Karena banyak yang menanyakan atau meragukan tentang transparansi yang dilakukan pada penilaian di buku kerja oleh Pokja. Mungkin satu itu aja, Pak Fidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Di jasa konsultan memang buku kerja itu kan tidak di sistem, Pak. Memang tidak, sekarang di sistemnya belum ada fitur untuk buku kerja penilaian tenaga ahli. Karena sebenarnya kan di dalam persyaratan tenaga jasa konsultan kan ada syarat-syaratnya, misalnya mulai dari jasanya, SKA-nya, pengalaman, kan begitu, Pak? Siap, Pak. Siap. Ya, jadi memang belum ada buku kerjanya. Tapi dokumen itu kan sudah diupload semua oleh penyedia pada saat mereka memasukkan penawaran. Nah, tinggalkan Pokja atau Pemil kan memverifikasi kebenaran dokumen itu pada saat misalnya pembuktian kualifikasi atau pada saat kita sampling, kita datengin nih, apakah benar nih tenaga ahli ini memang pernah menjadi tenaga ahli di proyek A misalnya. Nah, itu memang sistem belum memfasilitasi, Pak, saat ini. Jadi mau nggak mau buku kerja itu memang harus dilakukan oleh Pokja. Makanya ketika jasa tenaga ahlinya atau tenaga konsultan jasa konsultan tadi ada yang merasa digugurkan karena ketidaksesuaian evaluasi oleh Pokja, kan mereka boleh menyanggah. Terkait dengan kebenaran dokumennya, ya harusnya sudah diyakinin apa yang dilakukan oleh Pokja itu sudah dilakukan kebenarannya, Pak. Ya, tapi ini kan tergantung integritas para teman-teman Pokja. Apakah mereka menilai sudah berdasarkan dokumen yang sudah dipersyaratkan dan memverifikasi dokumennya itu dengan benar. Kalau memang sudah yakin dengan benar, siapapun ketika mau diaudit nih, benar nggak tenaga ahlinya ini pengalaman ini ada di dokumennya semacam itu, berarti kan itu sudah diyakini kebenaran oleh Pokja. Nggak mau harus diyakini dulu, Pak. Harapan berikutnya adalah nanti muncul sistem yang akan mengakomodir tenaga ahli ini, Pak. Siap. Iya, saat ini kan di Dirjen PUPR itu kan sedang menyusun misalnya SIMPAN, Sistem Informasi Pengalaman Perusahaan. Di situ juga nanti ada muncul tenaga ahlinya. Kan begitu. Ada lagi sebenarnya di sikap, Pak, di sikap sekarang
itu juga sudah ada muncul, Pak, di sikap kalau kita mencari tenaga ahli dalam paket yang sama ini, misalnya itu sudah muncul. Contoh kemarin teman-teman saya menemukan pada saat melakukan pengecekan di dalam data sikap itu ada 2 perusahaan yang pengurusnya sama orangnya. Begitu dicari, ini PTA ikut, PTB, PTC ikut, nomor 1 dan nomor 3. Ini terjadi. Ini sudah ada di dalam sikap kemarin teman-teman melakukan itu. Akhirnya apa? Digugurkan dua-duanya. Karena dianggap konflik antara PTA dan PTC, walaupun diklarifikasi katanya sudah keluar, tapi di dalam sistemnya di situ masih muncul. Dianggap bahwa itu ada konflik of interest, ada 2 perusahaan yang dengan pengurus yang sama. Nah, kedepannya harapannya begitu aplikasi simpan itu yang ada di Permen PUPR atau misalnya ada nanti aplikasi yang dikelola oleh masing-masing itu, harapannya nanti bisa sinkron dengan sistem ini. Jadi ketika punya harapan kedepannya itu Pak, nanti kita tinggal contreng, oh iya by system. Oh si tenaga ahli A itu pernah memang bekerja di misalnya di Satker A. Itu nanti by system Pak harapannya. Nah ini yang belum. Mudah-mudahan nanti di aplikasi simpan itu nanti akan muncul pengalaman tenaga ahli itu akan muncul juga. Walaupun nggak tahu apakah bisa disinkronkan antara LKPP dengan dengan punya simpannya Permen PUPR, Kemen PUPR, harapannya sinkronkan. Dengan sinkron, oh ini Pokja, wah luar biasa, enak banget nih. Kalau nggak, contoh teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah punya akun PPSDM, itu logbook, itu pengalaman saya sebagai Pokja dari 2016 itu muncul semua, Pak. Nah, itu harapannya ke depannya begitu. Jadi nanti begitu nyari tenaga ahli A, akan muncul dia benar di pengalaman pernah bekerja di Satker A, di Kementerian B, Pemda A. Nah, itu begitu. Sama harapan ke depannya begitu. Jadi ini juga akan mempermudah nanti teman-teman Pokja melakukan evaluasi. Begitu sudah ada, nggak perlu lagi. Gitu. Yaitu saya contohkan di PPSDM itu Pak, saya aja nggak pernah input Pak, tapi begitu kemarin saya login, paket saya dari 2016 sampai 2018 itu muncul semua Pak, ada ratusan paket itu, waduh, ya kan begitu bahasanya begitu. Jadi maksud saya kedepannya harusnya begitu, termasuk pengalaman perusahaan juga. Begitu pengalaman perusahaan, begitu nama perusahaan cek akan muncul data pengalaman perusahaan ini benar di A, di B, di C itu. Jadi nggak perlu lagi diverifikasi. Nah, itu mudah-mudahan nanti mungkin tidak bisa secepat itu, tapi minimal nanti kita sudah dapat info Kemen PUPR mau mengembangkan tahun ini simpan mau clear misalnya. Terus LKPP bisa harapannya nanti LKPP bisa mensinkronkan semua dengan data atau kita punya link data seperti KSBP. Misalnya sekarang yang LKPP sedang dengan BKPM itu terkait OESS misalnya semacam itu akan sebenarnya nanti lama-lama sebenarnya tender itu nanti Pokjanya udah nggak ngapa-ngapain Pak, sistem semua yang membacanya. Jadi akan menjadi harga saja nanti, harga penawaran saja. Ya kurang lebih itu Pak menurut pemahaman saya terkait dengan fitur buku kerja tadi. Saat ini buku kerja Bapak itu harus disimpan, belum bisa diupload Pak, kan begitu. Kurang lebih gitu. Ya. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Fidi. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Sudah jam 16, masih ada satu resen, gimana Su? Gantung Pak Widi nih, bersedia enggak nih? Silakan, saya sih masih terakhir satu. Ada yang tanya. Terakhir satu ya, ada satu Pak Misder. Kami persilakan Pak Misder. Silakan, unmute. Ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya putus-putus, Pak. Di unmute, Pak. Masih di unmute. Unmute, Pak. Masih di unmute, Pak. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan ada 3 nih Pak kebetulan. Yang pertama mengenai jadwal sanggah banding, mengenai jadwal Pak. Ya. Di sistem itu ketika ada yang menyanggah, jadwal sanggah bandingnya itu kan offline Pak ya, tidak ada di sistem. Semestinya sistem mengakomodir ketika ada yang menyanggah, dia langsung muncul.
sanggah banding, karena jadwal sanggah banding itu artinya tidak bisa berkontrak pada masa itu, Pak. Nah, jadi sehingga diisi sama Pokja kalau ada yang menyanggah, sehingga muncul dia jadwal sanggah banding, Pokja ngasih jadwal sanggah bandingnya berapa. Karena kalau tidak muncul offline seperti itu, jadi jadwal sanggah bandingnya tidak muncul di sistem. Kadangkala si penyedia si pengguna anggaran kadangkala berkontrak, Pak, pada masa itu. Yang kita khawatirkan. Karena kan bisa saja Pokja ini dokumennya dia karena tugas dia kan sampai masa sanggah, Pak, bisa jadi dia laporannya itu ya langsung dikasih ke ini walaupun belum masanya, sebagai pengguna anggaran bisa mempelajari jawaban sanggah ini. Jadi kadangkala kita khawatir pernah kejadian si pengguna anggaran langsung berkontrak dengan si pemenang. Tapi bila muncul di sistem jadwal sanggah banding, ini bisa jadi pengingat. Jadi dia nggak bisa berkontrak, Pak, karena udah ada jadwal sanggah bandingnya. Satu, Pak, ya. Kemudian yang kedua, pada BAHP pada BAHP yang prakualifikasi, Pak, ya. Prakualifikasi kan ada 2 tahap, tahap kualifikasi sama tahap pemilihan. Pada BAHP itu laporan BAHP pada tahap pemilihan itu kan ada evaluasi terhadap administrasi, Pak, ya. Jadi evaluasi administrasi pada BAHP yang pada tahap teknis itu dia memunculkan semua perusahaan, Pak. Seharusnya kan yang lulus saja yang muncul, Pak, ya, yang mendaftar tahapan teknis. Ya. Sebenarnya udah nggak lulus. Misalnya tadi, misal yang mendaftar ada 100, Pak, ya. Kan yang dokumen 12 yang lulus dari ini ada 8. Jadi yang ketika kita evaluasi administrasi pada tahap teknis, seharusnya terhadap 8 dokumen ini yang muncul. Tapi di BAHP-nya itu 12 perusahaan yang masukkan dokumen PK, Pak, yang muncul, masuk semua. Ke-12 perusahaan yang memasukkan dokumen PK muncul lagi di BAHP pada tahap evaluasi administrasinya. Munculnya dia yang 4 ini ya tetap nggak lulus. Jadi seolah-olah dia udah nggak lulus administrasi, seolah-olah dia memasukkan lagi dokumen teknis. Asumsi si orang yang melihat BAHP ini, Pak. Kadangkala di BAHP ini juga muncul perusahaan yang tidak memasukkan dokumen PK. Itu mungkin sistem di LKPP-nya. Kemarin ada kejadian seperti itu, Pak. Makanya kita disanggah sampai kemana-mana, kan. Yang memasukkan PK 12. Tapi di BAHP kalau kita print secara dari LPSE ini langsung, 14 perusahaan muncul, Pak. Jadi ada perusahaan yang tidak masuk dokumen PK, dia muncul lagi. Kebetulan perusahaan yang tidak ini berhubungan sama perusahaan yang memasukkan dokumen. Anaknya. Yang masukkan anaknya perusahaan, yang tidak tadi induknya perusahaan, tapi nama induk itu ada juga di BAHP ini. Jadi kita disanggah seolah mereka bersongkol, padahal mereka tidak memasukkan. Jadi walaupun diperiksa, diselidik, memang benar tidak memasukkan. Cuma dari laporan BAHP ini kan kemana-mana merembet, Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi, ini pertanyaan yang pertama sekali. Perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar, Pak, ya. Jadi ketika tendernya itu di kelas perusahaan besar, maunya perusahaan menengah sama perusahaan kecil itu dia sama sekali nggak bisa masuk, Pak. Karena ini disinilah terjadi pinjam pakai bendera tadi, Pak. Banyak dimanfaatkan sama peminjam pakai bendera. Jadi si peminjam bendera dia cuma punya perusahaan kecil, yang punya bendera perusahaan besar. Jadi sama masukkan dia kontrol, masukkan ke sini dia kontrol. Nah, kemudian pihak ketiga juga yang tidak ikut lelang, dia kontrol, mencari-cari kesalahan di dalam sistem ini, mencari apa gitu. Sebagai mata-mata istilahnya, Pak. Jadi saran buat LKPP, kalau tendernya besar, ya besar aja yang bisa masuk. Kalau tendernya kecil, ya kecil aja yang bisa masuk. Atau yang menengah, menengah aja yang bisa masuk. Jadi yang lain nggak bisa masuk.
Saran saya gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya Pak, sangga sama sangga banding. Memang beberapa kasus terjadi. Begitu penyidik sudah sangga, sudah berkontrak, ternyata baru muncul tuh sangga bandingnya, ya Pak ya? Ya, sangga bandingnya nggak muncul di sistem Pak, baru muncul, baru masuk sangga bandingnya. Ya, kalau informasi teman-teman di sangga banding ini nanti begitu ditolak oleh Pokja, penyedia itu nanti ada fitur untuk klik bahwa mereka melakukan sangga banding Pak. Ya. Di versi 4 ini Pak, nanti ada fitur untuk begitu dia sangga misalnya, begitu kita jawab ditolak, dia merasa bahwa sangga mereka itu benar, nanti itu ada fitur bahwa mereka mengajukan sangga banding, Pak. Ya. Jadi nanti begitu ada fitur bahwa itu fitur sangga banding, jadi kan tidak segera menerbitkan SPBJ sambil menunggu jaminan misalnya semacam itu, Pak. Ya. Oke. Yang nomor 2, Pak, terkait dengan BAHP. Jadi begini, memang itu karena by system, Pak ya. Jadi langsung aja yang walaupun yang sudah yang masukin 12 padahal yang dipilih cuma 5 misalnya, itu muncul 12 misalnya. Di administrasi kan di jadi sebenarnya di Pokmil pun nggak boleh langsung terima saja, Pak. Jadi BAHP sistem 4.3 ya, di 4.3 itu kan kita download nih. Ya kan, kita cetak. Ya kita koreksi. Iya kan, kita kasih nomor. Wah, ini kan udah nggak lulus, kenapa masih muncul? Ya dihapus saja. Kalau memang dia tidak masuk di undang administrasi. Harapannya begitu, Pak. Jadi boleh telan mentah-mentah, walaupun nanti kami akan coba sampaikan ke teman-teman LKPP ketika memang sudah gugur di prakualifikasi, yang enggak, atau yang diundang cuma 5 ya di administrasi cuma 5 saja kan, begitu ya Pak. Tapi sebelumnya walaupun begitu memang sistemnya masih membacanya begitu, ya mau nggak mau pada saat cetak kita edit sendiri, Pak. Diedit itu baru iya gitu. Ya, kadang-kadang kita nggak hilang catatan yang di bawah itu, Pak, yang diproduksi oleh ya nggak apa-apa. Kan begini, fitur cetak itu kan sebenarnya untuk membantu Bapak Ibu, oh ini loh modelnya, kalau memang sudah sesuai, nah terus kalau memang nggak sesuai, Bapak ngasih catatan nih, kan kita preview dulu, oh si A kok harusnya nggak lulus, dikasih catatan bahwa si A, si B itu tidak lulus di prakualifikasi. Jadi nanti suatu saat kalau ada itu nanti ada catatannya di situ, Pak. Kan boleh catatan tambahan itu. Iya. Selama ini kita kan pas upload langsung, pas download langsung kirim, Pak. Iya, kan kita sering kan begitu, Pak. Kita cetak, terus kasih nomor lagi kan, Pak. Ya, langsung, Pak. Iya. Akhirnya, saya kok masuk administrasi padahal saya bukan menawar nih, kan begitu kan. Jangan-jangan ada apa ini kan begitu. Ya. Jadi maksud saya, sistem karena mungkin sistemnya membacanya begitu, ya tetap mau kita koreksi dulu nih hasil cetaknya. Kalau memang ada catatan yang di sistem masih kebaca, kita buat catatan di situ kan ada tambahan bahwa PTA tidak lulus di prakualifikasi. Nah, kan begitu. Jadi di dokumen penawaran administrasinya yang ada hanya cuma ABC kan begitu. Jadi menguatkan kan begitu. Ya. Ya. Yang ketiga terkait dengan perusahaan kecil, menengah, besar. Seingat saya memang kalau dikonstruksi, Pak, dikonstruksi itu udah dulu saya ingat saya. Kalau kecil itu ya hanya K1, K2, K3 yang boleh ikut. Kan begitu. K1 aja dulu ada batasannya. Ingat saya ingat itu aturan LPJK kalau salah itu kan. Jadi kalau dia misalnya usaha K1 ya dia hanya bisa di K1, nilai berapapun di K1. Kalau dia mau naik levelnya ke K2, dia harus mengajukan perubahan ke level K2. Kan begitu. Begitu. Jadi nanti kalau saya ingat saya di Permen PU sama LPJK yang lama itu di situ sudah diplot. Jadi K1 nggak bisa dia ikut menengah, Pak. Menengah nggak bisa ikut satu, bahasanya begitu. Nah, mudah-mudahan nanti ya mungkin ini lagi proses hearing, mungkin bisa kita masukkan, Pak. Kalau memang udah kecil dan besar. Usaha kecil udah 15 miliar, Pak. Kan begitu. Iya. Ya, karena memang pasarnya harusnya sudah berbeda. Tapi itu tadi yang sampaikan Bapak, usaha besar mau
aja ikut, karena dia akhirnya pinjam bendera kecil begitu ya Pak ya. Ya. Iya. Ya, itu kenyataan di lapangan begitu Pak. Siap. Ya, baik Pak. Ya, mudah-mudahan nanti Terima itu kasih, bisa Pak. memberikan masukan Pak ke teman-teman, kita kan lagi hearing ini di LKPP, bisa memberikan catatan bisa sehingga nanti di perlamnya ada jelas misalnya kalau mengecil ya udah kecil, kecuali dia mau naik besar dia tetap harus ada. Tapi kan ada mungkin apa ya, ada jenjang yang memang harus dilakukan oleh teman-teman usaha kecil menjadi usaha besar kan harus ada kriterianya. Ya, otomatis usahanya kan begitu. Itu ini asumsi saya ini Pak. Mungkin Pak Muji atau teman-teman yang lain bisa memberikan. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Begitu cukup ya. Monggo Pak Muji. Closing statement sama Pak Vidi. Sama Pak Kuswoyo saya tidak menambah aja. Cuman bagi saya, kalau saya posisinya di Pokja pemilihan ini penting nih memahami perkembangan aplikasi ini supaya kita bisa sukses pengadaan kita. Dan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Begitu aja Pak Kuswoyo. Terima kasih. Wassalam. Siap. Bang Vidi, barangkali closing statement untuk terakhir. Ya, intinya 4.4 ini adalah diberikan kemudahan buat teman-teman Pokja untuk proses mulai dari PPK, Pokja, dan PPK kembali. Nah, mari kita manfaatkan sistem yang sudah dibangun oleh teman-teman LKPP. Kalau ada kendala, tolong dilaporkan. Jadi nanti teman-teman IT LKPP bisa memberikan just cepatnya. Walaupun terus terang saya ingat teman-teman LKPP itu terbatas, tapi harus ngurusin 600 LPSI. Setiap saat, tiap menit mungkin masalahnya itu muncul, itu selalu ada. Ya, mulai dari penyedia, dari LPSI sendiri, dari Pokja, dan sebagainya. Tapi yang penting adalah sistemnya sudah dibangun, mari kita manfaatkan dengan baik untuk dalam rangka transparansi pengadaan barang dan jasa. Itu aja dari saya kembalikan ke Pak Kuswoyo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Begitu Bapak Ibu, webinar kita pada siang sore hari ini. Terima kasih untuk Bang Vidi yang sudah menyampaikan paparan terkait SPSC versi 4.4, Suhu Muji atas segala kesempatannya, dan Bapak Ibu yang lain. Mohon maaf, barangkali ada yang belum bisa terpuaskan. Dan jangan lupa untuk hari Jumat besok di MS Training and Consulting ada Pak Gamas, pengadaan mobil karoseri ya Suhu ya, kalau nggak salah ya. Lupa saya malah. Ya, betul. Pengadaan mobil karoseri bisa diikuti lagi. Saya yang bertugas membawakan webinar kali ini, mohon maaf atas. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.